Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di channel video motivasi. Kali ini kita akan membahas habis cara-cara gila menjadi kreatif ala Steve Jobs. Oke, ini dia videonya. Kreatif ala Steve Jobs. Saat ini, siapa yang tidak mengenal Steve Jobs? Steve Jobs memang sudah meninggal dunia, namun ia mewariskan hasil dari kreativitas dan inovasinya kepada dunia. Produknya menjadi yang terdepan dan disukai banyak orang. Tentu saja, semua itu tidak akan bisa diraihnya begitu saja, tanpa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jobs telah menyadari sejak berpuluh tahun lalu bahwa seseorang akan selamanya menjadi pengikut dan tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin terdepan jika ia tidak memiliki jiwa kreatif. Banyak orang beranggapan bahwa kreativitas merupakan bakat alami yang dibawa sejak lahir. Hal itu bisa dikatakan benar. Namun, tanpa kerja keras dan ketekunan, kreativitas yang dimiliki tidak akan pernah bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa di berbagai bidang. Jobs pernah menggali potensi yang ada dalam dirinya dari sang ayah angkatnya, Paul. Kemudian, ia mengembangkan kemampuannya menjadi sesuatu yang luar biasa melalui serangkaian pengalaman dan uji coba. Apple II, Macintosh, iPod, iPhone, dan iPad adalah serangkaian produk yang lahir dari kreativitas dan inovasinya. Sayangnya, kesuksesan Jobs membawa produk-produk Apple menjadi produk unggulan, malah membuatnya didepak dari Apple. Perusahaan yang dibangunnya dengan kerja keras, mimpi, dan air mata. Namun, apakah Jobs berhenti setelah ditendang dari perusahaan Apple tersebut? Tidak. Steve Jobs masih memiliki lebih banyak ide cemerlang. Ide-ide briliannya tersebut kemudian diterapkan saat ia mendirikan Pixar dan Next. Pada dasarnya, memang dibutuhkan usaha dan kerja keras agar bisa menjadi kreatif dan inovatif layaknya Steve Jobs. Intinya, kemampuan ini tidak hanya dimiliki segelintir orang saja. Siapapun bisa sukses dan sekreatif Jobs, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan otak dan akal yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Tak aneh jika banyak orang lantas mencari-cari rahasia di balik kreativitas Steve Jobs. Mengingat menjadi kreatif dan inovatif seperti Steve Jobs sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Berikut adalah 25 rahasia kreativitas dari Steve Jobs yang mulai dipraktikkan oleh banyak orang. Yang pertama, berpikir out of the box. Steve Jobs mengatakan, perbedaan antara pemimpin dan pengikut adalah inovasi. Pada masa lalu, pernahkah kita membayangkan akan ada produk yang membuat kita bisa mendapatkan layanan internet yang cepat dengan pengoperasiannya yang hanya membutuhkan sentuhan tangan atau jari kita? Pernahkah kita membayangkan sebuah pemutar musik digital yang hanya seukuran jempol, namun mampu memutar lebih dari 5.000 lagu? Kenyataannya, kita tidak pernah membayangkan semua itu sampai kemudian produk tersebut diperkenalkan kepada dunia oleh Steve Jobs. Itulah yang dinamakan inovasi. Jobs tidak berpikir untuk menciptakan sesuatu dari produk yang sudah ada. Ia berpikir bagaimana caranya menciptakan sesuatu yang baru yang sama sekali belum pernah dibayangkan oleh semua orang pada masa itu. Begitu produk tersebut mulai diperkenalkan, barulah pasar menyadari bahwa mereka ternyata membutuhkan produk itu. Steve Jobs melalui produknya berusaha menciptakan sesuatu yang bukan diinginkan oleh konsumen, melainkan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru hingga akhirnya konsumen menyadari bahwa memang itulah yang mereka butuhkan. Yang kedua, inovasi tanpa batas. Pada saat banyak produk smartphone diluncurkan dengan bentuk yang standar, dengan keyboard QWERTY dan layar berukuran kecil, Steve Jobs justru meluncurkan iPhone yang merupakan kategori baru dalam dunia smartphone. Saat itu, iPhone memiliki layar yang sangat besar untuk ukuran sebuah smartphone dan dilengkapi dengan fitur touchscreen. Kemudian,
Apple juga mengeluarkan iPad, sebuah produk yang merupakan gabungan dari fungsi-fungsi yang ada dalam MacBook. iPad sangat mudah dibawa kemana saja dan dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi. Pada akhirnya, kedua produk tersebut terbukti memikat banyak orang dan laris manis di pasaran. Bagi Jobs, inovasi adalah kreativitas tanpa batas. Dengan inovasi yang dilakukan secara terus-menerus itulah, Jobs mampu mengembangkan produknya menjadi sesuatu yang baru di pasaran. Jobs adalah gambaran seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi jauh ke depan, sehingga ia mampu membawa kesuksesan bagi perusahaan yang dipimpinnya. Yang ketiga, memandang diri sebagai penemu. Ketika Jobs pertama kali merakit komputer bersama Steve Wozniak di garasi rumahnya, ia bercita-cita merek Apple yang diciptakannya akan mengubah dunia. Jobs pun lantas memikirkan berbagai cara agar komputer yang selama ini hanya menjadi sebuah produk yang eksklusif dan diminati oleh orang-orang yang bergelut di bidang komputer akan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan digunakan di setiap rumah. Pemikiran tersebut berhasil diwujudkan oleh Jobs. Hal ini terwujud karena sejak awal ia sudah memandang dirinya sebagai penemu yang menemukan sebuah produk yang nantinya akan dicari dan diburu oleh siapa saja. Yang keempat, do what you love what you do. Pekerjaan yang ditekuni dari sebuah hobi biasanya akan sangat menyenangkan bagi kita. Dengan kata lain, passion adalah penentu bagi kesuksesan yang akan kita raih di kemudian hari. Bagi Jobs, berani mengikuti kata hati dan mencintai apa yang dikerjakan adalah awal dari kreativitas. Ketika Steve Jobs memutuskan drop out dari Reed College dan memilih hanya mempelajari mata kuliah yang disukainya saja, ia yakin bahwa kelak pilihan tersebut akan membawakannya pada kesuksesan. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford, Steve Jobs berkata, "Pekerjaanmu akan mengisi sebagian besar hidupmu, dan satu-satunya cara agar benar-benar merasa puas dalam hidup adalah dengan melakukan apa yang kamu yakini sebagai mahakarya. Satu-satunya cara menciptakan mahakarya adalah dengan mencintai pekerjaanmu. Jika kamu belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan diam saja. Dengan sepenuh hati, kamu akan tahu ketika kamu telah menemukannya. Maka, lakukan apa saja yang Anda sukai." Menurut Jobs, orang yang memiliki passion biasanya bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki passion. Jobs menyarankan agar kita mengambil pekerjaan apapun terlebih dahulu sampai kita menemukan passion kita yang sebenarnya. 5. Membangun mimpi. Segala hal yang kita hasilkan dalam kehidupan adalah apa yang sebelumnya merupakan mimpi bagi kita. Mimpi adalah sesuatu yang harus diwujudkan menjadi kenyataan dan harus dibangun dengan kerja keras dan perjuangan. Bermimpilah sebesar dan setinggi mungkin dan carilah cara untuk mewujudkannya. Suatu hari, seorang eksekutif Disney meminta nasihat kepada Jobs, dan Jobs berkata, "Mimpilah lebih besar lagi." Seorang Steve Jobs memang memiliki mimpi yang besar. Mimpinya itu semakin lama semakin bertambah besar. Itulah yang akan membuat segalanya berbeda. Mimpi yang besar bukanlah mimpi yang biasa-biasa saja. Dengan bermimpi besar, tentunya kita akan mengoptimalkan segala cara dan mewujudkannya menjadi sesuatu yang besar pula. 6. Belajar dari kesalahan. Saat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan untuk pertama kalinya, wajar jika kita melakukan banyak kesalahan karena kita belum sepenuhnya mengerti. Jangan takut untuk belajar dari kesalahan. Mengingat dari setiap kesalahan yang kita lakukan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk memaksimalkan hasilnya di kemudian hari. Hal ini juga terjadi pada Steve Jobs. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan Apple hingga menggapai masa kejayaannya. Bahkan, ia pernah dituduh sebagai orang gila oleh para rekannya di Apple. Jobs berani berpikir sendiri, berbuat salah, dan jatuh dan terpuruk. Namun, semua kegagalan dan kekalahan dalam hidupnya tersebut mampu ia perbaiki dengan impian untuk menjadi lebih baik. Steve Jobs mengatakan, karena saat kita berinovasi, kita melakukan banyak kesalahan. Hal ini lebih baik karena membuat kita lebih cepat untuk mengembangkan inovasi yang lain. Steve Jobs mengajar kita bahwa tugas kita dalam hidup ini bukanlah untuk menyelesaikan diri dengan pendapat orang lain terhadap kita, tetapi kita harus bisa berpikir sendiri, berbuat kesalahan, dan berani gagal. Yang ketujuh, jatuh sekali,
bangun 10 kali. Steve Jobs sempat ditendang dari Apple, perusahaan yang ia dirikan bersama Steve Wozniak, karena perbedaan cara pandang dengan CEO yang ia pilih. Namun, ia tidak pernah gentar. Dengan kejeniusannya, Jobs membuat perusahaan baru, yaitu NeXT pada tahun 1985. NeXT adalah sebuah perusahaan komputer yang berpusat di Redwood City, California. Kemudian pada tahun 1986, ia mendirikan Pixar Studio, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perfilman. Siapa sangka, kedua perusahaan ini mencapai sukses besar di bawah kepemimpinan kreatif Jobs. Andai saja ketika ditendang dari Apple, Jobs berputus asa dan berkecil hati. Mungkin ide kreatifnya tidak mampu membawa Pixar menjadi perusahaan ternama dalam bidang produksi film animasi. Ia juga tidak akan mampu menjadikan NeXT sebagai sebuah perusahaan komputer besar yang akhirnya dibeli oleh Apple dan membawa Jobs kembali pada perusahaan yang didirikannya sendiri. Karena video ini terlalu panjang, jadi kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Oke, sekian video motivasi kali ini. Untuk melihat video yang lain, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari video motivasi.